Salam Blangkon, Sobat Blangkoners, berjumpa lagi. Mari belajar berpikir bersama dosen Blangkon tentang konsep Deep Learning. Selamat belajar. Hari ini, kita akan membahas tentang konsep Deep Learning dalam aspek pedagogi. Apakah Anda pernah mendengar istilah ini? Mari kita jelajahi konsep ini lebih lanjut. Deep Learning, dalam konteks pendidikan, merujuk pada pendekatan pembelajaran yang bertujuan untuk mencapai pemahaman mendalam, analisis kritis, dan pengaitan konsep dengan konteks nyata. Ini berbeda dengan surface learning, pembelajaran permukaan, yang hanya fokus pada hafalan atau reproduksi informasi. Konsep ini dikembangkan oleh pakar pendidikan seperti Ferenc Marton dan Roger Saljo sebagai respons terhadap kebutuhan membangun kompetensi holistik pada siswa. Ciri-ciri pembelajaran Deep Learning. 1. Pemahaman konseptual. Siswa tidak sekadar menghafal fakta, tetapi memahami mengapa dan bagaimana suatu konsep bekerja. Contoh, memahami prinsip fisika di balik perubahan iklim, bukan hanya menghafal penyebabnya. 2. Koneksi antar disiplin. Materi pembelajaran diintegrasikan dengan bidang lain untuk membangun perspektif holistik. Contoh, mengaitkan sejarah kolonialisme dengan dampaknya pada ekonomi dan budaya modern. 3. Berpikir tingkat tinggi, HOTS. Mengembangkan kemampuan seperti analisis, evaluasi, kreasi, dan pemecahan masalah kompleks. 4. Keterlibatan aktif siswa. Pembelajaran berbasis proyek, diskusi, atau eksperimen yang menuntut partisipasi aktif. Contoh, merancang kampanye sosial untuk mengatasi masalah lingkungan di komunitas lokal. 5. Refleksi dan metakognisi. Siswa merefleksikan proses belajar mereka sendiri dan mengevaluasi strategi yang digunakan. Strategi implementasi dalam pedagogi. 1. Pembelajaran berbasis masalah PBL. Siswa bekerja dalam kelompok untuk memecahkan masalah nyata, seperti merancang solusi untuk sampah plastik. 2. Inkuiri terbuka. Guru memberikan pertanyaan provokatif, lalu siswa mencari jawaban melalui eksperimen, riset, atau diskusi. Contoh, bagaimana meningkatkan kualitas udara di kota besar. 3. Kolaborasi dan diskusi. Aktivitas seperti debat, seminar mini, atau peer teaching mendorong pertukaran ide dan perspektif. 4. Penggunaan konteks nyata. Materi dikaitkan dengan isu sosial, teknologi, atau budaya yang relevan dengan kehidupan siswa. 5. Umpan balik bermakna. Guru memberikan umpan balik yang mendorong siswa untuk merevisi dan memperdalam pemahaman. Peran guru dan siswa. Guru berperan sebagai fasilitator, bukan sumber informasi satu arah. Tugasnya meliputi merancang aktivitas yang menantang, membimbing siswa dalam proses berpikir kritis, menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan aman untuk bereksplorasi. Siswa aktif membangun pengetahuan melalui eksplorasi mandiri, kolaborasi dengan teman, refleksi terhadap kesalahan dan keberhasilan. Contoh praktis dalam kelas. 1. Proyek interdisipliner. Siswa menggabungkan ilmu biologi, seni, dan sosiologi untuk membuat dokumenter tentang keanekaragaman hayati. 2. Studi kasus kompleks. Menganalisis dampak revolusi industri 4.0 dari sudut pandang ekonomi, etika, dan lingkungan. 3. Simulasi peran. Berperan sebagai anggota PBB untuk merumuskan kebijakan global tentang perubahan iklim. Manfaat Deep Learning pedagogis. Meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kreativitas. Membangun kemandirian belajar dan motivasi intrinsik. Mempersiapkan siswa untuk menghadapi masalah kompleks di dunia nyata. Mengurangi kesenjangan antara teori di kelas dan aplikasi praktis. Tantangan dalam penerapan. 1. Kurikulum yang kaku. Sistem pendidikan terstandarisasi sering membatasi ruang eksplorasi. 2. Waktu dan sumber daya. Pendekatan ini memerlukan persiapan lebih intensif dibanding metode tradisional. 3. Penilaian autentik. Guru perlu merancang alat penilaian yang mengukur pemahaman mendalam, misalnya portofolio, presentasi, atau proyek. Deep Learning dalam aspek pedagogi adalah pendekatan transformatif yang menggeser fokus dari menghafal ke memahami. Ini sejalan dengan kebutuhan pendidikan abad ke-21 yang menekankan keterampilan analitis, kolaborasi, dan adaptasi. Untuk sukses, diperlukan dukungan kurikulum fleksibel, guru yang terlatih, dan komitmen untuk menciptakan pengalaman belajar yang bermakna. Terima kasih. Salam Blangkon.